Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan membaca kitab Tauhid yang diberi penjelasan singkat oleh Fadilatul Syekh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Kita berada di bab, yaitu bab firman Allah Ta'ala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Bab tentang firman Allah, yaitu patutkah mereka berbuat syirik kepada zat yang dia tidak menciptakan sesuatu pun, justru mereka yang diciptakan. Wala yastati'una lahum nasran, dan mereka pun tidak mampu untuk memberi pertolongan, tidak mampu menolong. Wala anfusahum yansurun, jangankan nolong orang lain, menolong dirinya sendiri tidak mampu. Yakni bab ini menjelaskan tentang sesuatu yang disembah, yang dia adalah memiliki kelemahan, kekurangan, yaitu makhluk, tidak pantas untuk dijadikan sebagai sesembahan. Nah, kita di bab ini para jemaah, cuman saya lupa sampai mana ayatnya. Apakah ada yang nyatat? Antum nyatat ya? Babnya betul yang itu? Enggak, ayatnya yang mana? Atau kita baca ini? Hah? Betul. Ini baru mulai. Judul bab ini itu pantasnya diberi judul apa? Ya. Yaitu ada ulama yang memberi judul bab ini yang tadi maknanya seperti itu ya. Yani di sini Allah Ta'ala membatalkan sesembahan-sembahan orang musyrik kepada makhluk selain Allah, alasannya karena makhluk itu lemah. Jangankan nolong orang lain, jangankan memberi manfaat, mereka sendiri butuh pertolongan. Maka ada ulama yang memberi judul bab ini, yaitu dengan judul bab man ta'allaqa bis salihin, bab tentang orang yang bergantung kepada orang-orang saleh, yakni menyembah kepada selain Allah dari makhluk yang lemah. Yani intinya Allah membatalkan kesyirikan di sini, dan Allah menjelaskan keadaan yang diseru selain Allah. Ya. Kita baca munasabah al-bab li kitab tauhid. Kaitan bab ini dengan kitab tauhid apa? Kata beliau, annal musannif rahimallahu bayyana fihi al-adillata ala butlani syirik. Bahwasanya muallif, yaitu Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, menjelaskan di dalam bab ini al-adillah, dalil-dalil ala butlani syirik, atas batilnya kesyirikan. Wa bayan, dan menjelaskan halil mad'uin, keadaan orang-orang yang disembah, makhluk yang disembah selain Allah. Dan pada bab ini terdapat takrir. Apa itu takrir? Takrir itu penetapan lit tauhid, terhadap tauhid, yakni dalam beribadah kepada Allah, bil barahin al qati'ah, dengan dalil-dalil, keterangan-keterangan yang kuat. Di antaranya apa berjamaah? Dalil-dalil di sini yaitu menunjukkan lemahnya yang disembah. Lemahnya yang disembah, maka tidak pantas makhluk dijadikan tempat bergantung. Hanya Allah As-Samad, kan, tempat bergantung. Allahu As-Samad. Apa ada makhluk bergantung, yakni manusia bergantung kepada makhluk? Banyak, justru banyak. Hantar orang-orang Islam, ada yang hatinya bergantung kepada wali, orang-orang saleh, sehingga dia bahkan ada yang minta kepada wali, ada yang dia berdoa tujuannya kepada Allah, namun melalui tawasul dengan wali-wali, orang-orang yang telah meninggal, orang-orang saleh. Ini namanya tawasul yang syirki. Jadi tawasul itu ada 3 dalam bab doa. Tawasul itu secara umum ada 2 macam.
At-tawassul al-am, tawassul yang umum. Apa arti tawassul yang umum? yakni at-taqarrub ila Allah bit-tha'ah wal ibadah. Mendekat kepada Allah dengan ketaatan dan ibadah. Ini maknanya tawassul. Antum sekarang ngaji seperti ini, antum sedang tawassul. Itu sedang mendekat kepada Allah dengan cara menuntut ilmu. Orang sedekah tawassul dia, dengan sedekah dekat dengan Allah, dengan berbakti kepada orang tua. Ini at-tawassul al-am. Ini yang dimaksud oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an, perintah tawassul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi al-wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah al-wasilah. Apa wasilah? Al-qurbah. Carilah kedekatan yang bisa mendekatkan ya taqarrub biha ilallah. Dengan cara apa? Lihat semua kitab tafsir. Enggak ada yang mengartikan minta kepada mayit atau melalui mayit yang telah meninggal wali, enggak ada. Tafsiran itu enggak ada sama sekali. Lihat tafsir apa maksud tawassul di sini? Ai taqarrubu ilaihi bi ta'atihi wal amal bima yurdihi. Yani taqarrubu ilaihi, mendekatlah kepada Allah dengan ketaatan dan dengan amal yang diridhai oleh Allah. Ini maknanya tawassul umum. Jadi semua orang yang ibadah itu sedang tawassul, sedang mendekat. Makanya al-wasilah itu al-qurbah. Maka surga Firdaus itu surga yang paling dekat dengan arsy Allah. Karena saqfuhu arsyur rahman. Surga Firdaus itu atapnya adalah arasy-Nya Allah. Nah, Nabi Muhammad minta kepada Allah al-wasilah. Apa makna wasilah di sini? Kedudukan tempat tertinggi di surga yang dekat dengan Allah. Al-wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Apa wasilah di sini? Suatu tempat di surga. Tentu tempat khusus bagi beliau. Ya. Cuman umatnya kan ada yang ingin bersama Nabi, iya, maksudnya satu surga dengan Nabi, tapi Nabi tetap berada di tempat khusus namanya al-wasilah. Disebut wasilah karena kedekatannya tempat ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa makna al-wasilah? Al-qurbah. Bertawassul yakni bertaqarrub dengan ibadah apapun jenis ibadahnya. Ini namanya tawassul yang umum. Yang kedua, tawassul itu khusus, at-tawassul al-khas. Itu fi bab bid-du'a wa talab. Tawassul yang bermakna khusus berkaitan tentang doa, tentang permintaan kepada Allah. Nah, ini yang dibagi oleh para ulama. Ada 3 macam. Tawassul berkaitan doa, berkaitan permintaan kepada Allah ada 3. Yang pertama at-tawassul asy-syar'i. Tawassul yang syar'i. Yang pertama tawassul dengan nama-nama Allah dalam doa. Yang kedua tawassul dengan sifat-sifat Allah dalam doa. Antum kalau lihat doanya para nabi, para rasul dalam Quran, subhanallah, tawassul dengan nama-nama Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini doa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ini tawassul dengan nama, dengan sifat. Rabbana. Banyak para nabi doanya seperti itu. Yang ketiga para ikhwan, at-tawassul bid-du'ai salih. Tawassul dengan doanya orang saleh. Minta didoakan kepada orang saleh. Yang ketiga, yang keempat ya tawassul bi'amali salih. Tawassul dengan amal-amal soleh yang dilakukan, seperti kasus 3 orang yang terperangkap dalam di mana cuma? Di dalam gua. Subhanallah, ini ajib. Ini kisah luar biasa. Ini kalau bisa disyarahkan, dijelaskan kisah itu luar biasa. Yang menunjukkan enggak ada yang mustahil bagi Allah. Itu kan batu besar cuma. Batu besar nutupi gua, orang di dalam lagi berteduh, hujan, berteduh ke dalam gua, batu nutup, batu besar. Itu kan mustahil di zaman itu. Enggak ada telepon apa namanya kalau darurat nomor berapa? Hah? Panggil apa kalau darurat? Enggak ada badan penanggulangan bencana, enggak ada telepon, enggak ada. Ya. Maka tidak kalian bisa keluar dari musibah ini kecuali kalian doa dengan tawassul kepada Allah, dengan membanggakan, dengan pamer. Jadi pamer amal kepada Allah. Dengan menyebut amal-amal saleh masing-masing, yang amal itu memang betul-betul dijagokan. Jadi kalau pamer amal itu yang enggak boleh kepada makhluk.
tujuan untuk pujian makhluk nggak boleh. Adapun kepada Allah, maka satu doa tentang bakti kepada orang tua, sehingga ya Allah kalau ikhlas aku lakukan ini semua, geserlah batu geser sedikit, tapi belum bisa keluar. Yang satu lagi doa tentang menjaga diri dari zina, ya, dalam rangka mencuri yang dia haramkan Allah. Ya Allah kalau aku lakukan karenamu, karena ikhlas karena engkau ya Allah, geser dikit. Lalu yang ketiga, doa tentang amanah. Bagi seorang yang memiliki pekerjanya meninggalkannya, kemudian upahnya itu dikembangkan. Setelah datang pekerjanya meminta upah, dikasih. Ya, 2 lembah atau mungkin kambing yang banyak dikasih. Ini keamanahan. Jadi yang pertama bakti kepada orang tua, yang kedua tentang menjaga yang haram, yang ketiga tentang keamanan. Batu akhirnya bergeser lagi dan akhirnya mereka bisa keluar. Ini tawasul bi amal salih, tawasul dengan amal salih. Yang kelima tawasul, tadi yang pertama dengan nama Allah, yang kedua sifat Allah, yang ketiga tawasul dengan amal salih. Yang keempat tawasul dengan doa orang saleh. Yang kelima tawasul bi dzikril hal. Tawasul dengan menyebutkan kondisi, jangan menyebut keadaan. Ya, ya Allah saya ini demikian berat penyakit ya Allah. Nah, menyebut beratnya penyakit. Jadi ngeluh, ini kan keluhan tuh jemaah. Justru ini disyariatkan ketika kita keluhkan kepada Allah. Ya Allah berat sekali penyakit ini, sembuhkan ya Allah, Engkau Maha Penyembuh, sembuhkan ya Allah, berat sekali penyakit ini. Nah, itu boleh. Yang tidak boleh itu ngadu kepada makhluk. Kalau ngadu kepada Allah dibolehkan. Ini tawasul syar'i dalam bab doa. Yang kedua tawasul bid'i. Tawasul bid'i dalam bab doa. Itu tawasul dengan menyebut jah kemuliaan orang, manusia atau makhluk. Seperti jah kedudukan, jah itu. Jah apa jah? Kedudukan Nabi contohnya. Misalnya Allahumma bijahi Muhammad, ya, urzuqni. Ya Allah dengan kedudukan Nabi Muhammad, keagungan kemuliaan Nabi Muhammad, maka berilah aku rizki. Ini bid'ah, enggak sampai syirik. Dia minta kepada Allah, cuman menyebut jahnya Muhammad. Atau ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Misalnya Allahumma bijahi Muhammad. Ada hadis palsu yang mendasarinya ini memang, tapi hadisnya palsu, hadis maudhu'. Ya, tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Tawassalu bijahi, bertawassulah kalian dengan kedudukanku, karena sesungguhnya kedudukanku indallahi, di sisi Allah, azim. Hadis maudhu', hadis palsu, enggak boleh dijadikan sandaran. Dan yang ketiga tawassul asyirki. Tawasul yang syirik. Bagaimana ini tawasul syirik? yakni berdoa kepada makhluk, berdoa kepada mayit, kepada makhluk untuk supaya disampaikan kepada Allah. Dan ini adalah tawasulnya Abu Jahal. Abu Jahal nyembah berhala tujuannya untuk supaya dekat dengan Allah. Ma na'buduhum illa liqaribuna ilallahi zulfa. Ya. Maka orang yang bertawasul dengan Nabi Muhammad ada 3 ini. Orang yang tawasul dengan Nabi Muhammad ada 3-tiganya ini. Ada yang syar'i, ada yang bid'i, ada yang syirki. Tawasul dengan Nabi Muhammad, tawasul dengan apa? Yang syar'i. Tawasul dengan Nabi Muhammad. Yang syar'i bagaimana? Tawasul dengan keimanan kita kepada Nabi Muhammad, kepada Allah. Tawasul dengan ittiba kita kepada sunnah Nabi Muhammad. Ini syar'i. Boleh. Allahumma biimani ila nabiyyika Muhammad, atau Allahumma bittiba'i ila nabiyyika Muhammad, atau bisunnati nabiyyika Muhammad. Ya Allah, dengan keimananku, aku tawassul dengan keimananku kepada Nabi Muhammad, atau dengan ittibaku kepada sunnah Nabi Muhammad. Allahumma rzuqni, ya Allah beri rezeki aku dengan keimananku kepada nabimu. Ini tawassul syar'i, tawassul kepada Nabi Muhammad syar'i. Ini berarti babnya tadi tawasul dengan amal soleh, ya kan? Tawasul dengan amal soleh, dengan keimanan. Yang kedua tawasul yang bid'i melalui Nabi Muhammad, itu tawasul yang mana yang bid'i tadi? Dengan mengatakan Allahumma bijahi Muhammad urzuqni, ya Allah dengan jah Muhammad urzuqni. Adapun tawasul yang syirki dengan Nabi Muhammad adalah yang meminta kepada Nabi
Muhammad. Ya Rasulullah, isfa'ni. Ya Rasulullah, beri syafaat aku. Ya Rasulullah. Itu orang kalau ditanya ketika meminta kepada Rasulullah, apa jawabannya? Lu, saya minta kepada Allah, cuman melalui Nabi. Saya minta kepada Nabi karena Nabi dekat dengan Allah, supaya Allah mengkabulkan. Namun mintanya kepada Nabi. Ini tawasul yang syirki. Jelas ikhwan? Baik. Jadi antum pahami tawasul, kalau bisa tawasul bagi dua dulu, seret. Tawasul umum, tawasul khusus. Umum semua bentuk ibadah, khusus hanya bab doa. Dan tawasul bab doa yang khusus ada berapa macam? 3. 1 syar'i, 2 bid'i, 3 syirki. Yang syar'i berapa macam lagi? Masya Allah, ada 5. Taib. Ayusyrikuna, apakah mereka menyekutukan? Ini istifham inkarin wa taubihin. Istifham ini kan pertanyaan. Di sini ayusyrikun pertanyaan pengingkaran. Yani pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Bukan untuk dijawab, tapi ini pertanyaan dalam bentuk inkar, pengingkaran, wa taubih dalam bentuk taubih, celaan, ala man yusyrik fil ibadah ma'allah, kepada orang yang berbuat syirik dalam beribadah bersama Allah. Ya. Kemudian mala yakhluqu syai'an, yang kalian sekutukan selain Allah dalam ibadah itu, dia tidak menciptakan sesuatu pun. Yani makhluqatin, yani mereka juga makhluk yang diciptakan. La taqdiru 'alal khalq, mereka tidak mampu untuk menciptakan. Walaysa fiha ma tastahiqu bil ibadah, sehingga tidak pantas, tidak ada hak mereka untuk diibadahi, karena mereka makhluk. Setinggi apapun ikhwan kedudukan makhluk tersebut, Jibril, makhluk yang paling mulia di antara malaikat, tidak ada hak untuk disembah, diibadahi, tidak pantas. Ya. Nabi Muhammad di antara nabi rasul yang paling mulia, nggak ada hak untuk disembah. Apalagi yang di bawah Jibril, di bawah Nabi Muhammad derajat kedudukannya. Maka selalu para ulama kita mengatakan, la malakun muqarrabun wala nabiun mursalun wala waliun salihun. Tidak malaikat yang dekat dengan Allah, tidak nabi yang diutus, tidak pula para wali, orang-orang saleh untuk disembah, diibadahi selain Allah, apapun kedudukan mereka. Wahum yukhlaqun, ay haula al-ma'budun makhlukun. Mereka yang diciptakan justru, jadi mereka yang kalian disembah itu, yang kalian disembah itu mereka juga makhluk, diciptakan oleh Allah. Ya, muhdatsun, mereka baru diciptakan. Yani wal makhluqu la yakun syarikan lil khaliq, sementara makhluk tidak mungkin bersekutu dengan yang namanya Allah, dengan yang namanya pencipta. Wala yastati'una lahum nasra, yani mereka tidak mampu untuk memberi pertolongan. Yani yang kalian sembah itu, la yaqdirun, tidak mampu, ala nasri abidihim, menolong orang yang nyembahnya, tidak mampu. Apalagi nolong orang lain, apalagi nolong orang lain. Nolong diri sendiri tidak bisa, nolong orang yang menyembahnya tidak bisa. Wala anfusahum yansurun, tidak pula mereka dapat menolong diri mereka sendiri. Ay la yaqdiru ala an yadfa'u an anfusihim man arada bihim dharra. Yani mereka tidak mampu untuk menolak terhadap diri mereka kalau akan ada bahaya kepada mereka, karena makhluk. Fa kaifa yadfa'unahu an ghairihim, bagaimana akan menolak kemudaratan dari orang lain, melindungi dari orang lain. Berarti apa makna ayat secara global? Yuwabbihullahu subhanahu wa ta'ala al-musyrikin, Allah mencela orang-orang musyrik bi annahum ya'buduna ma'ahu ma'budatin la takhluqu syai'an. Lihat ikhwan, Allah dalam banyak Quran itu mencela, menjatuhkan sesembahan selain Allah, tidak mampu mencipta, lemah, itu jemaah. Apalagi tidak mendengar, tidak melihat, tidak mampu menjawab. Ini semua bentuk celaan Allah kepada sesembahan selain Allah. Perhatikan, ini dalam rangka untuk menetapkan bahwa hak ibadah hanya milik Allah yang maha sempurna. Itu maknanya. Maka kalau kita ingin menutup pintu kesyirikan dalam ibadah, maka terlebih dahulu tutup pintu kesyirikannya dalam masalah rububiyah. Makanya kesyirikan yang terjadi itu sebenarnya rububiyah dulu, jemaah. Rububiyah dulu.
Yani tidak mungkin orang nyembah Nyi Roro Kidul, melakukan ibadah kepada Nyi Roro Kidul, kalau tidak meyakini Nyi Roro Kidul memiliki sifat rububiyah berupa yang bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat, bisa mendatangkan bencana. Itu kan rububiyah namanya. Maka ketika mereka meyakini Nyi Roro Kidul punya kekuasaan seperti itu, akhirnya mereka melakukan persembahan berupa menyembelih sembelihan mengagungkan Nyi Roro Kidul. Berarti kesyirikan yang pertama pada mereka adalah syirik dalam rububiyah dulu, meyakini Nyi Roro Kidul memiliki sifat rububiyah. Baru setelah itu melakukan apa? Ibadah. Maka ayyuhuma asbaq fi syirik, maka mana yang duluan terjadi kesyirikan? Al-jawab, rububiyah dulu. Jadi syirkur rububiyah muqaddimatus syirkil uluhiyah. Syirik dalam rububiyah itu adalah yang pertama dulu terjadi. Baru syirik ibadah. Tidak mungkin orang kan nyembah tisu, tidak mungkin. Beribadah kepada tisu, tidak mungkin. Karena dia tidak meyakini rububiyah pada diri tisu. Tidak meyakini tisu menciptakan, menghidupkan, mematikan, punya kuasa. Tapi Nyi Roro Kidul diyakini penguasa Laut Selatan. Penguasa yang mendatangkan rezeki. Mendatangkan rezeki. Atau menolak bahaya. Nyi Roro Kidul. Sehingga mereka persembahkan berupa ibadah. Menyembelih itu ibadah jemaah. Qul inna salati wa nusuki lillah. Jadi nusuk itu menyembelih, ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Jadi Allah jadikan bentuk ibadah berupa mengalirkan darah hewan dalam rangka pengagungan, itu ibadah. Mengalirkan darah hewan, kerbau, sapi, dialirkan darahnya dalam rangka pengagungan kepada jin atau kepada Nyi Roro Kidul. Maka ini adalah sembelihan berupa ibadah yang dipalingkan selain Allah. Maka syiriknya syirik akbar. Syirik akbar jemaah. Kalau tidak taubat sebelum meninggal kekal dalam neraka. Apa tidak kasihan saudara kita kekal di neraka? Maka karena kita kasihan, maka kita dakwahkan. Ini perbuatan syirik, tak boleh, jauhi, tinggalkan. Karena ahli sunnah itu a'lamun nas lil haq wa arhamun nas lil khalq. Jadi ahli sunnah itu kaum yang paling ngerti tentang kebenaran dan yang paling sayang kepada manusia. Maka lihat ahli sunnah kan nggak gampang mengkafirkan, walaupun dibalik oleh mereka. Justru kita dituduh gampang kafir kafir. Yang gampang kafir kafir itu khawarij. Dan khawarij bukan ahli sunnah, khawarij ahli bid'ah. Tidak boleh ngomong khawarij ahli sunnah. Khawarij itu ahli bid'ah yang dia suka kopar kafir. Karena dalam kamus khawarij kalau mengkafirkan tidak dibedakan antara perbuatan dengan pelaku, antara al-fi'il dengan al-fa'il. Sementara kaidah takfir inda ahli sunnah itu dibedakan. Kaidah mengkafirkan dalam kamus ahli sunnah itu dibedakan antara takfir alal fi'il wa takfir alal fa'il. Dibedakan cuma. Yang kita selalu katakan ini syirik, ini kufur, ini bid'ah adalah al-fi'il, perbuatan. Bukan mengkafirkan orang. Adapun al-fa'il kita sangat hati-hati, harus terpenuhi 6 syarat. Tidak boleh dikafirkan, harus terpenuhi 6 syarat. Di antara syaratnya dikafirkan adalah al-aql. Di antara syarat lagi al-ilmu. Di antara syarat lagi al-ikhtiyar. Di antara syarat lagi al-bulugh. Di antara syarat lagi al-qasd. Di antara syarat lagi adamu ta'wil wa syubhah. Kalau ada orang berbuat kekufuran, mengatakan kata-kata kufur, tapi karena adanya ta'wil, adanya syubhat, tidak boleh dikafirkan orangnya. Maka ahli sunnah tidak pernah mengkafirkan Asy'ariyah yang mengingkari sifat Allah. Karena pengingkaran mereka adanya syubhat, adanya ta'wil. Enggak dikafirkan. Tapi khawarij lah. Kalau orang berbuat kufur otomatis orangnya pun kafir. Orang berbuat bid'ah otomatis orangnya pun pelakunya mubtadi ahli bid'ah. Justru ahli sunnah yang paling rahim, yang paling sayang sama makhluk, enggak gampang mengkafir-kafirkan. Tapi pasti kita akan katakan perbuatan ini kufur, perbuatan ini syirik, perbuatan ini bid'ah, perbuatan ini maksiat. Tapi orangnya tidak. Belum tentu.
Nah, ini yang harus dipahami dalam masalah kaidah takfir. Apa takfir? Pengkafiran. Dan ini bahaya, ikhwan. Justru dengan sebab kesesatan dalam masalah menghukumi kafir inilah sehingga menghalalkan darah, membunuh. Berapa banyak orang yang berpemahaman takfiri membunuh orang tuanya sendiri. Membunuh orang tuanya sendiri gara-gara orang tuanya dikafirkan. Ya. Orang tuanya dikafirkan. Dan ini adalah pemahaman Khawarij. Jadi itu Khawarij. Khawarij bukan ahli sunnah. Khawarij ahli bid'ah. Ya. Khawarij ahli bid'ah. Taib. Jadi para ikhwan, kesyirikan mana dulu yang terjadi? Syirik dalam rububiyah atau dalam uluhiyah? Dalam ibadah? Al-jawab, syirik itu dalam rububiyah dulu. Tidak mungkin orang syirik dalam ibadah kalau dia tidak meyakini rububiyah kepada zat yang disembah selain Allah. Kenapa dia sembah kuburan wali? Karena dia telah meyakini kuburan wali ini memiliki sifat-sifat rububiyah. Dia wali ini yang bisa mendatangkan manfaat. Sementara tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat kecuali hanya Allah. Taib. Bal wala tadfa'uhu an anfusiha. Bahkan yang disembah selain Allah itu tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Wa idza kanat hadhihi halatuhum maka apabila ini keadaan mereka, batalat da'watuhum, maka batillah dakwatuhum, maka batillah dakwatuhum, peribadatan mereka. Ya. Dakwah di sini maknanya yakni seruan mereka, mana ibadah mereka. Makanya ikhwan, doa ini kan maknanya doa mereka. Maksud doa di sini apa? Ibadah. Makanya doa itu dibagi dua. Satu doa ibadah, yang kedua doa masalah. Jadi kalau disebut doa bisa maknanya ibadah. Seperti antum menuntut ilmu ini doa. Ya, ini maknanya antum beribadah yang dengannya ibadah antum berharap pahala. Setiap ibadah yang dengan ibadah itu antum berharap pahala kepada Allah, ini namanya doa. Namun disebut doa ibadah. Dan doa ibadah ini umum. Dibanding nanti yang kedua doa al-mas'alah, doa masalah. Apa doa masalah? Doa permintaan yakni. Ya Allah, masukkan aku ke surga. Ya Allah, minta rizki. Ya Allah, hindari dari neraka. Ya Allah, hindarkan dari musibah. Ini namanya doa masalah. Lebih khusus. Karena setiap doa masalah pasti doa ibadah. Tapi tidak setiap doa ibadah harus doa masalah. Jelas di sini? Jadi doa terbagi dua. Pertama doa ibadah. Yang kedua doa masalah. Taib. Bakti kepada orang tua. Doa bukan? Doa. Yang disebut dengan doa ibadah. Kenapa disebut doa? Karena dengan berbakti kita berharap pahala dari Allah. Maka itu doa. Meminta surga kepada Allah, doa. Yaitu doa masalah. Karena kita berharap meminta kepada Allah. Lianna al-makhluq la yakun syarikan lil khaliq. Karena sungguhnya makhluk tidak bersekutu, tidak menjadi sekutu bagi sang pencipta, yaitu Allah. Wal aziza la yakun syarikan lil qadir. Atau sesuatu yang lemah tidak mungkin bersekutu, menjadi sekutu bagi Al-Qadir, zat yang maha berkuasa. Alladzi la yu'jijuhu syai', yang Allah tidak ada yang bisa mengalahkan atau melemahkannya sesuatu pun. Tapi saya kira ayat ini jelasnya jemaah. Intinya bahwa ayat ini menjelaskan Allah membatilkan sesembahan-sembahan orang musyrik, ya, yang mereka nyembah selain Allah, baik berupa orang soleh yang telah meninggal atau benda-benda atau berhala-berhala atau yang lainnya. Lalu beberapa faedah dari ayat. Yang pertama, butlanu syirik min asasihi. Kebatilan kesyirikan dari pangkalnya, dari dasarnya. Li'annahu ta'alluqun ala makhlukin azizin. Karena dia bergantung kepada makhluk yang lemah. Ya. Jadi orang yang nyembah kepada selain Allah, kan menyembah itu maknanya juga menggantungkan. Apa makna tawakal? Menyandarkan. Tawakal itu ibadah. Maka tawakal hanya kepada Allah. Yang kedua, annal khaliq huwa al-mustahiq lil ibadah. Bahwasanya yang menciptakan, zat yang menciptakan itulah yang hak untuk disembah. Kalau enggak menciptakan, enggak ada hak untuk disembah.
Nyi Roro Kidul, jin, malaikat, Nabi Muhammad, para wali, kan nggak menciptakan kita, nggak memberi rezeki pula kepada kita. Maka zat yang tidak memberi rezeki, tidak menciptakan, ya tidak boleh disembah. Kita hanya menyembah kepada zat yang telah menciptakan, yang telah memberi rezeki, telah menghidupkan, mematikan kita. Itu maknanya. Lalu yang ketiga, ikhwan, istidlal bi tauhid rububiyah ala tauhid al-uluhiyah. Nah, ini metodenya Allah seperti ini nih, metode pendalilan dengan tauhid rububiyah untuk tauhid ibadah. Jadi pendalilan dengan tauhid rububiyah, yakni Allah lemahkan sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Yakni Allah hanya yang maha berkuasa, yang berhak disembah, yang maha menciptakan. Ini kan rububiyah. Pendalilan dengan tauhid rububiyah atas tauhid ibadah. Maka setiap di Quran terdapat Allah menciptakan, jadi penyebutan rububiyah itu hanya sekedar. Saya ulangi ya, setiap penyebutan rububiyah dalam Quran, Allah menciptakan, menghidupkan, begini begitu Allah, itu bukan untuk menetapkan kepada manusia, mengenalkan, tidak, karena manusia sudah tahu. Abu Jahal yang didakwai Nabi Muhammad SAW sudah tahu kalau Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardi yaqul Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan siapa? Allah. Lalu kenapa Allah sebutkan rububiyah di Quran? Bukan untuk mengenalkan atau takrir, menetapkan, bukan. Tapi liiqamatil hujjah, tapi untuk menegakkan hujjah. Yani sebagaimana kalian akui tidak ada yang mencipta selain Allah, tidak ada yang memberi rezeki selain Allah, maka kalian harus menyembah juga hanya kepada Allah. Gitu loh maksudnya. Untuk itu saja. Jadi bukan untuk pengenalan. Maka Nabi Muhammad diutus bukan untuk mengenalkan tauhid rububiyah. Ingat ini. Para nabi, para rasul diutus Allah. Allah turunkan kitab. Allah turunkan para nabi. Allah utus para nabi, para rasul. Bukan demi tauhid rububiyah, bukan. Karena tauhid rububiyah ada di fitrah manusia. Tanpa harus Allah utus nabi rasul. Tapi dalam rangka untuk menetapkan tauhid ibadah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah ngutus kepada setiap umat seorang rasul yang misi dakwah bukan tauhid rububiyah, tapi tauhid ibadah. An i'budullah wajtanibu at-taghut. Maka muhimmatud da'watir rusul, maka tugas inti pokok dakwah para rasul apa ikhwan? At-tauhid, yakni tauhid uluhiyah, bukan tauhid ibadah, bukan tauhid rububiyah. Dan yang menyebabkan seseorang masuk surga itu bukan tauhid rububiyah. Yang menyebabkan seorang masuk surga adalah tauhid ibadah. Maka kalau punya pokok tauhid ibadah, dia pasti masuk surga, walaupun harus masuk neraka karena dosa-dosanya. Ya. Maka la yukhaladu finnar man mata wa mahu asrut tauhid al-ibadah. Tidak akan kekal selama-lamanya. Tidak akan kekal di neraka seandainya harus masuk neraka orang yang mati sementara dia punya pokok, punya dasar tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Artinya orang yang bertauhid uluhiyah tidak akan kekal di neraka. Yang kekal itu kalau mati cuman bawa tauhid rububiyah. Ya, seperti Abu Jahal. Abu Jahal mati bawa tauhid, jemaah. Abu Jahal matinya bawa tauhid, tapi tauhid yang mana? Rububiyah saja. Iblis juga bertauhid, tapi tauhid rububiyah. Mana dalil yang menunjukkan kalau Abu Jahal bertauhid, beriman? Allahu Akbar. Ini perkataan ini kalau dipahami dengan cermat ini akan seorang memahamkan terhadap hakikat tauhid. Tapi kalau orang yang sekilas saja memahami, dia akan bingung. Masa si Abu Jahal beriman? Allah yang ngomong. Allah yang ngomong. Kalau Abu Jahal itu beriman, Abu Lahab itu beriman, tapi iman kepada apa coba? Kepada rububiyah Allah saja. Tidak beriman dengan uluhiyah, ibadah kepada Allah. Mana dasarnya? Allah berfirman di surah Yusuf ayat 106. Surah Yusuf 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah.
dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah. Yani mereka itu beriman kepada Allah, yani iman dalam rububiyah. Ya, dari mana kita tahu? Dari tafsirnya. Imam Bukhari juga menafsirkan. Kalau kita lihat di kitab Sahih Bukhari bab tafsir, lihat tafsir ayat ini. Yani tidaklah kebanyakan mereka, yani orang musyrik itu beriman, yani iman kepada rububiyah Allah, illa wa hum musyrikun. Namun sayang mereka syirik. Yani dalam apa syiriknya di sini? Rububiyah atau uluhiyah? Uluhiyah, yani dalam ibadah. Yani mereka iman, Allah nyatakan mereka iman kepada rububiyah, tapi Allah nyatakan dia syirik. Ada keimanan tapi tidak bermanfaat imannya, karena dia syirik dalam ibadah. Maka orang yang bertauhid rububiyah seperti Abu Jahal itu dituntut untuk bertauhid ibadah uluhiyah. Tapi orang yang bertauhid uluhiyah dipastikan, orang kalau sudah bertauhid uluhiyah dipastikan tidak dia bertauhid rububiyah? Pasti, otomatis. Makanya kaidahnya apa? Tauhidur rububiyah mustalzim li tauhidil uluhiyah. Orang yang bertauhid rububiyah mengharuskan dia, menuntut dia, mewajibkan dia untuk bertauhid ibadah. Namun tauhidul uluhiyah yatadammanu tauhid ar-rububiyah. Namun orang yang sudah bertauhid uluhiyah sudah terkandung pasti di dalamnya bertauhid rububiyah. Masyru'iyatu disyariatkannya muhajatil musyrikin, membantah orang musyrik untuk apa? Linasril haq wa qam'il batil, untuk membela kebenaran dan melawan atau menghancurkan kebatilan. Jadi Allah dalam banyak ayat membantah. Berarti kita pun ikhwan kalau ada kebatilan wajib kita bantah. Tapi yang berhak membantah tentu ahli ilmu yang mengerti kalau ini batil. Kalau antum yang tidak paham ini batil atau tidak detail, ya tidak usah antum bantah. Antum tidak usah membantah, nggak boleh. Yang membantah adalah orang yang mengetahui. Seperti mungkin ada kesalahan atau penyimpangan, kesesatan, dan itu di media. Maka kita bantah, yang mengerti, yang paham, bantah di media. Ya. Namun bantah dengan ilmu, dengan hujjah. Taib. Selesai ayat yang pertama. Sekarang wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala yang kedua, walladzina tad'una min dunih ma yamlikuna min qitmir. Dan yang kalian seru selain Allah, ya, ma yamlikuna min qitmir, mereka itu tidak memiliki kekuasaan walaupun min qitmir, walaupun kekuasaan itu walaupun seperti qitmir. Qitmir itu jemaah, kalau antum tahu kurma lalu ada kulitnya, bukan kulitnya yang tebal, bukan. Kurma kan daging kurma kan jemaah, kan kurma itu ada bijinya dalam, ada dagingnya, lalu ada lagi kulitnya tipis, itu qitmir. Jadi maksudnya kulit setipis itu, nggak punya kekuasaan mereka itu yang kalian sembah selain Allah. Ini Al-Quran menggambarkan betapa rapuhnya gitu, tidak memiliki kekuasaan sama sekali, walaupun min qitmir. Qitmir yakni lufafa allati takun ala nawati tamr. Qitmir adalah kulit halus dan tipis yang membungkus biji kurma. Maksudnya kurma, membungkus kurma. Itu qitmir. Terus in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian seru mereka, makhluk selain Allah, ya, yakni mayit-mayit yang sudah mati, itu la yasma'u du'aakum, tidak mendengar doa-doa kalian. Walau sami'u, kalau mereka mendengar pun mastajabu, mereka tidak mampu mengijabah lakum bagi kalian. Wa yaumal qiyamah, dan nanti di hari kiamat, yakfuruna bisyirkikum, akan mengingkari siapa mereka yang disembah oleh manusia di dunia ini, disembah-sembah, itu di akhirat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Wa la yunabbi'uka mislu khabir, dan tidak ada yang memberi keterangan kepadamu seperti khabir, seperti Allah zat yang maha khabir.
Jadi khabir itu maha mengetahui hal-hal yang batin-batin, itu khabir. Beda dengan alim. Apa bedanya alim dengan khabir? Subhanallah ya, terkadang Allah gandengkan alimul khabir. Kalau alim, yakni alladzi ya'lam bi dhawahiril umur, adapun al-batin alladzi ya'lam bi bawatinil umur. Kalau zahir adalah zat yang maha tahu tentang yang zahir-zahir, itu alim. Alim apa artinya jemaah? Alim, Allah maha mengetahui. Alim artinya zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang dohir yang nampak-nampak. Adapun khabir adalah alladzi ya'lam bi bawatinil umur, zat yang maha mengetahui tentang perkara-perkara yang batin. Ya. Jadi itu bedanya. Kalau diartikan saja secara terjemahan ya sama saja. Alim yang maha mengetahui, khabir pun maha mengetahui. Taib. Lalu walladzina tad'una min duni, maksudnya siapa ini? Yang kalian seru selain Allah berupa malaikat, wal anbiya, para nabi, wal asnam, patung-patung berhala, kubur-kubur soleh, orang-orang yang telah meninggal. Nah, itu semua. Adapun kitmir apa tadi? Kitmir huwa lufafah, ya, allati takun ala nawati tamr. La yasma'u du'aakum. Kenapa mereka tidak dengar doa kalian? La'annahum amwat, karena mereka mati. Ya. Mereka mati. yakni orang-orang telah mati. Atau kalau malaikat mereka masgulun bima khuliqu lahu. Atau kalau malaikat ya karena mereka disibukkan. Para malaikat itu sibuk dengan apa yang mereka ciptakan untuknya, yaitu sibuk beribadah kepada Allah. Jadi para ikhwan, Allah ciptakan malaikat itu sama untuk beribadah. Ada malaikat yang tugasnya cuma ruku saja kepada Allah. Ada malaikat yang tugasnya hanya sujud. Ada malaikat yang tugasnya dengan tugas khusus ya, seperti Jibril, Mikail, Israfil, bukan Israel, Malakul Maut. Malaikat di sebelah kanan mencatat kebaikan, sebelah kiri mencatat keburukan. Jadi para malaikat yang kalian seru, mereka masgulun, sibuk dengan tugas-tugas mereka. Mastajabulakum, tidak bisa menjawab, maknanya ini la yaqdiruna ala ma tatlubuna minhum. Ini mereka tidak mampu memberikan apa yang diminta. Minta rezeki, mereka tidak bisa memberikan rezeki. Minta keselamatan, tidak bisa memberikan keselamatan. Ya. Adzan masuk atau belum? Hah? Masuk? Nah, fadhal. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mu'alif mengatakan mastajabu lakum, yakni artinya mereka tidak mampu memberikan apa yang kalian minta. Minta rizki, minta sehat dan semisal. Karena mereka makhluk Allah, malaikat atau wali dan semisal. Yakfuruna bisyirkikum, maksudnya yunkirunahu. Di akhirat mereka akan mengingkari. Wa yatabara'un, akan berlepas diri. Termasuk para nabi, Nabi Isa misalnya, di akhirat akan berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Waliyadzubillah. Mimman asyraka bihi ma'allah. Lalu wala yunabbi'uka mislu khabir. Jadi tidak ada yang memberimu pengetahuan, mengkabarkan kepadamu seperti Allah, zat yang maha mengetahui perkara-perkara apa tadi? Batin. Perkara-perkara yang samar. Allah maha mengetahui. Dan ilmu Allah para ikhwan adalah merupakan sifat yang wajib kita imani. Dan ada orang-orang yang menyimpang tentang ilmu Allah, yakni katanya Allah mengetahui hanya perkara-perkara global saja. Allah tidak tahu perkara-perkara rinci. Bahkan ada yang mengatakan Allah itu tahu kalau sudah sesuatu itu terjadi. Ini menganggap Allah itu jahil, Allah itu bodoh. Siapa mereka? Ini diantaranya adalah akidah, diantara akidah Syiah. Ya. Adapun yang tadi mengatakan Allah tahu perkara global saja, ini adalah akidahnya orang-orang filsafat ahlul kalam seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina akidah tentang ilmu Allah sesat. Itu mengatakan Allah itu tahu perkara al-kulliyat dunal juz'iyat. Perkara-perkara global. Perkara rinci Allah tidak tahu.
Makanya Ibnu Sina itu dikafirkan oleh para ulama karena 3 hal. Keyakinan dia yang batil. 1, meyakini Allah hanya tahu perkara-perkara yang global saja. Yang kedua, meyakini akhirat itu hanya khayalan. Dan yang ketiga, bahwa pintu kenabian masih terbuka. Yani masih bisa ada nabi. Ini kan kekufuran. Siapa yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, berarti tidak mengimani Nabi Muhammad nabi terakhir. Maka ini kekufuran. Maka dikafirkan Ibnu Sina oleh para ulama. Ibnu Sina itu orang filsafat, sesat. Ya. Bahkan sampai Imam Ibnul Qayyim mengatakan, wa Ibnu Sina abul malahidah. Adapun Ibnu Sina adalah bapak moyangnya ateis. Abul malahidah, mulhid. Karena sebab begitu, bagaimana orang akhirat katanya khayalan, akhirat nggak ada, kufur. Ya. Allah nggak tahu perkara-perkara rinci, kufur. Bagaimana Allah nggak tahu? Allah tahu ala kulli syai. Allah alim bi kulli syai. Allah tahu ma kana wa ma yakun. Allah tahu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, wa ma sayakun, yang akan terjadi, wa ma lam yakun idza kana kaifa yakun, dan yang mustahil terjadi seandainya terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Allah tahu tentang perbuatan dia sendiri, Allah tahu tentang perbuatan makhluk. Allah. Jadi mengimani ilmu Allah itu harus seluruhnya. Ya. Jangan mengimani ilmu Allah hanya perkara yang global. Adapun perkara rinci tidak tahu. Taib. Makna ayat secara global para ikhwan. Yukhbiru ta'ala an halil mad'uwina min dunihi minal malaika wal anbiya wal asnam wa ghairiha. Allah mengkabarkan tentang keadaan yang disembah selain Allah berupa malaikat, para nabi, berhala dan yang lainnya, mimma yadul ala azzihim wa dha'fihim, menunjukkan lemahnya mereka, ketidakmampuan mereka. Wa annahum qad intafat anhum syurutul lati la budda an takun minal mad'u fil mad'u. Yang mana berarti hilangnya, tidak adanya pada mereka syarat-syarat yang menunjukkan mereka harus disembah. Karena syarat harus disembah, dia adalah zat yang menciptakan, menghidupkan, yang maha berkuasa. Wahia siapa? Wahia yani apa syarat-syaratnya seseorang itu disembah atau zat itu disembah? Mulku ma tuliba minhu, memiliki, berkuasa apa yang dimintanya, yani mampu memberikan. Kalau Allah kan mampu, kalau makhluk tidak mampu. Wasama'u du'a, dan mendengar doa. Lalu wal qudrah ala istijabati, dan mampu untuk mengijabah. Maka famata udima syartun, maka kapan saja syarat ini tidak ada atau hilang, batala an yakun mad'uwan, maka batil untuk disembah. Fa kaifa idza udimat kulluha, bagaimana kalau memang tidak mampu ya semuanya. Kalau cuma satu saja nggak bisa memberi rezeki misalnya, bisa menghidupkan tapi tidak bisa memberi rezeki, gagal untuk disembah. Tapi harus semuanya mampu. Taib. Kaitan ayat dengan bab bahwa ayat adalah sebagai burhanul qati' ala butrani syirik. Ayat di atas terdapat burhan. Apa burhannya, Pak? Burhan itu bukti atau dalil. Maka ada orang namanya Pak Burhan, itu bagus. Apa burhan artinya? Bukti. Jadi Pak Bukti. Tapi diganti namanya bukti boleh? Ya terserah, yang penting baik maknanya. Tidak harus berbahasa Arab. Ya. Sing penting baik. Boleh nama dengan bahasa kaum boleh. Seperti bejo. Boleh tidak nama bejo? Boleh karena maknanya baik. Apa bejo? Untung. Boleh nggak nama untung? Boleh. Jadi yang bagus nama itu. Jangan nama yang jelek, maknanya jelek. Baik dalam bahasa kaum ataupun dalam bahasa Arab. Ya. Nama rejo bagus. Untung. Bejo apa bejo tadi? Ayo untung. Nama misalnya Rugi. Nama siapa? Pak Rugi. Jangan Pak Rugi, jelek kan nama Rugi. Termasuk nama Malang itu kurang bagus. Maka kalau bisa Malang masuk diganti Malang. Karena Malang nasibmu. Malang. Kalau bisa ganti yang lain, yang apa? Subur misalnya. Sukses ya. Itu nama itu, karena nama itu ada harapan di situ. Termasuk kalau nama berhala jemaah, nggak boleh. Kalau dikenal itu nama berhala. Seperti nama Wisnu. Ada di sini Pak Wisnu? Ada.
Kalau sudah di KTP Pak, enggak apa-apa. Apalagi di akte kelahiran, enggak usah diganti. Tapi panggilan jenengan ganti. Jangan lagi Wisnu. Ya. Diganti jadi Abdullah atau Muhammad. Dan tidak harus bubur merah sih. Kumpul wong aku ganti nama yo rek yo. Enggak usah. Ini penting nama saya apa? Siapa tadi, Muhammad atau apa? Jadi ganti nama tuh bukan berarti ganti ijazah. So, usah ganti ijazah. Kemana ganti ijazah aja mah? Bukan, tidak apa-apa. Ijazah biar sudah di akte di tempat panggilan kita, ganti nama kita sudah. Ada masalah? Itu tidak masalah. Karena akan menyulitkan. Cuman yang sudah tahu sekarang jangan diulang lagi. Ya, antum yang sudah punya anak sekarang yang baru jangan lagi diulang. Taib. Pelajaran ayat terakhir, butlanu syirk bidalil qat'i. Apa tadi? Ayat ini menunjukkan bukti burhan al-qati yang pasti terhadap batinnya kesyirikan dan bantahan kepada orang-orang musyrik. Tapi faedah dari ayat yang pertama apa? Butlan syirik, batilnya kesyirikan dengan dalil yang sangat kuat, qati' wa burhanil wadih, dengan keterangan yang sangat jelas. Lalu bayan syurut, penjelasan tentang syarat-syarat allati yajibu tawafuruha fil mad'ui al-mustaghathi bihi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang atau zat itu disembah, apa syaratnya? Satu, memiliki apa yang diminta. Ya, yang kedua, sama'uhu lidu'a man da'ah, mendengar doanya orang yang berdoa. Yang ketiga, al-qudrah ala ijabatihi, mampu menjawab doa. Ini semua tidak ada pada malaikat, tidak ada pada nabi, orang soleh atau pada makhluk secara umum. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terus bahwasanya al-aqidah mabna ala burhan. Akidah itu dibangun di atas al-burhan, dalil, wal yakin dan keyakinan. La ala dhanni wa takharrusi wa taqlidil a'ma. Bukan dengan dibangun prasangka atau dengan dugaan serta taklid saja. Terus isbatul ilmi lillah. Nah ini dia. Penetapan sifat bagi Allah, sifat ilmu. Ya. Bi awaqibil umur, ilmu terhadap hal-hal yang akan terjadi. Jadi maksudnya apa yang akan terjadi Allah Maha mengetahui, termasuk semuanya yang sudah terjadi, yang sedang, yang akan, yang mustahil terjadi Allah Maha tahu. Maka di antara nama Allah Al-Alim. Ya, Al-Alim di antara nama Allah. Taib, naktafi ila hadzal qadar, cukup sampai sini. Insyaallah masuk nanti kepada hadis, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling mulia tidak mampu, tidak berkuasa untuk melindungi dirinya. Buktinya Nabi Muhammad di perang Uhud giginya rontok para jamaah, beliau terluka. Kalau demikian berarti Nabi Muhammad tidak pantas untuk disembah, karena beliau hanya seorang nabi yang menyampaikan saja. Kita wajibnya kepada nabi itu taat, mengimani kalau nabi rasul, taat kepada beliau secara mutlak, lalu tidak ada hak untuk disembah. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.